Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu peserta ujian P3K tahun 2023 ini. Terkhusus bagi Bapak Ibu yang belum ujian dan sedang mempersiapkan untuk ujian, berikut akan saya sampaikan special report bagi Bapak Ibu guru P2 dan P3, kemudian guru kelas, juga guru PAI dan guru pelamar formasi umum P4 terkait dengan bocoran dan situasi yang bisa kita ambil sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk nantinya memaksimalkan nilai dan memenangkan perangkingan di formasi. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Yang akan saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian adalah gambaran dari situasi yang terjadi dan dialami oleh rekan-rekan. Ada 9 pertanyaan yang saya sampaikan di sini dan sekaligus juga akan kita jawab sama-sama. Yang pertama adalah soal terkait bagaimana keluasan dan bentuk soal untuk guru kategori khusus dan umum. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk guru kategori khusus ya berbentuk SJT ini sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Permenpan di tanggal 30 Oktober. Begitu juga untuk Bapak Ibu guru formasi umum. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat kisi-kisinya ini Bapak Ibu sekalian, jadi khusus untuk pelamar umum ini kisi-kisi nomor 1 sampai nomor ini akan muncul. Kalau untuk pelamar khusus adalah dimulai dari nomor 7 sampai nomor 39. Namun tidak menanyakan teori, adalah menjawab ya Bapak Ibu, menjawab situasi yang disampaikan di sana. Apapun situasinya, maka Bapak Ibu diharuskan memilih jawaban yang paling bijak dan paling tepat sehingga Bapak Ibu mendapatkan skor ya maksimum 5. Nah, di antara opsi jawabannya Bapak Ibu sekalian, paling rendahnya adalah 1. Kecuali Bapak Ibu tidak menjawab maka nilainya 0 ya. Muatannya sendiri adalah desain pembelajaran ya, ini bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajaran ya, bergantung situasi yang disampaikan di sana Bapak Ibu sekalian, hingga refleksi guru, kemudian kode etik guru, school safety, diversity atau keberagaman. Formasi umum tentunya ini harus diperkuat karena yang ditanya adalah terkait teori. Kalau khusus adalah situasi yang disampaikan di sana. Bisa berbentuk media, bisa juga berbentuk lain karena memang variasi dan komposisi soal Kemendikbud itu sangat banyak. Jadi kadang-kadang untuk satu guru ya bisa tidak ada media atau tidak ada teori belajar itu ya. Nah, lalu pertanyaan kedua, apa saja bentuk dan materi soal SJT yang muncul bagi guru P2 dan P3? Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, maka berdasarkan informasi yang kita dapatkan, muatan materi yang muncul bagi Bapak Ibu kategori khusus itu adalah meliputi observasi lingkungan sekolah, baik itu kegiatan belajar mengajar, kemudian permasalahan yang dihadapi siswa, komunikasi dengan rekan guru. Jadi ini adalah terkait dengan kegiatan dan situasi yang kita memang hadapi di dalam kegiatan belajar mengajar ya. Dan hampir sama katanya ini adalah dengan survei-survei lingkungan belajar ya. Jadi di lingkungan belajar barangkali Bapak Ibu sudah ingat, kita juga banyak dipertanyakan terkait keadaan sekolah kita. Nah, jadi di sini barangkali setiap opsinya ada skornya. Itu ya Bapak Ibu. Lalu berikut, bagaimana teknis ujian CET bagi semua peserta? Ini penting juga agar Bapak Ibu mengetahui gimana kondisi di lapangan nanti. Untuk ujian CET sendiri Bapak Ibu sekalian ya, dibuat oleh panitia terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama adalah SJT ini ya, kemudian sosial kultural dan manajerial. Ini totalnya adalah 135. Lalu sesi kedua adalah wawancara 10 soal. Nah, untuk sesi pertama ini barangkali Bapak Ibu sekalian waktunya cukup panjang ya. Ini cukup panjang untuk sesi pertama ini 135 soal. Yang agak mepet adalah sesi kedua ini, 10 soal ini alokasinya adalah 10 menit. Jadi di sini Bapak Ibu harus jeli ya, secepat mungkin jeli melihat pertanyaan dan memilih opsi jawaban yang paling bijak, paling baik sesuai dengan keinginan pembuat soal tentunya. Nah, dari file record yang kita lihat hasil ujian rekan-rekan ini ada yang sampai 36 ya. Jadi intinya adalah jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada soal yang tertinggal itu ya.
Kalau bisa 45 detik Bapak Ibu buat satu soal, maka nanti Bapak Ibu bisa evaluasi lagi di akhir agar mendapatkan nilai tinggi. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, bagaimana tingkat kesukaran soal SJT yang muncul. Ini juga perlu tentunya Bapak Ibu sekalian agar kita tahu hal mana sebenarnya kalau untuk tingkat kesukarannya barangkali yang paling sulit itu adalah penerapan dari pemilihan teori belajar, media, kemudian desain dan perumusan tujuan. Namun itu adalah beberapa soal yang muncul ya dari 90 soal yang kita akan jawab, itu hanya beberapa yang muncul. Nah, bentuk soalnya menurut rekan-rekan yang sudah ujian itu sebenarnya adalah sedang ya. Tidak ada yang sulit karena memang tidak disuruh untuk berpikir, hanya disuruh untuk bijak memilih jawaban berdasarkan apapun kondisi yang disampaikan di sana. Jadi di sini disebutkan soalnya sedang karena tentang keseharian kita di sekolah dan lingkungan kita ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, bagi guru kelas ini, bagi info dong yang sudah ujian untuk guru kelas yang sudah ujian. Iya. Nah, bagi Bapak Ibu guru kelas, terutamanya untuk SD ini ya, maka gambaran soalnya diberikan oleh teman kita, informasinya di sini. Saya sudah selesai tes, soalnya seperti survei, ya benar. Katanya observasi tapi rumit. Nah, sebenarnya bukan rumit Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin persoalan yang disampaikannya kalimatnya panjang gitu ya. Lalu kemudian dipengaruhi lagi oleh masalah waktu ya, kita takut tidak selesai menjawabnya karena soalnya panjang-panjang. Jadi tidak rumit, namun memang butuh kejelian, sehingga Bapak Ibu harus perhatikan betul itu ketika membaca pertanyaan, apa kata kuncinya, lalu itu kemudian Bapak Ibu cari di jawaban ya. Jadi jawaban yang harus Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kelas ini untuk guru kelas adalah jawaban yang paling bijak, walaupun sebenarnya itu tidak sesuai dengan keadaan yang Bapak Ibu hadapi, tapi itulah agar skornya paling tinggi ya. Nah, yang berikut, bagaimana kemudian soal yang muncul untuk guru PAI. Ini banyak ditanyakan kepada kita Bapak Ibu sekalian, khusus untuk guru PAI ya. Dari ujian yang dilalui oleh rekan-rekan untuk guru PAI, ini soalnya tentang tes antara guru dan siswa. Ya, ini istilahnya tadi SJT ya. Kemudian tentang profesionalisme. Profesionalisme sebenarnya adalah penerapan. Misalnya Bapak Ibu sekalian untuk guru PAI, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi rukun iman. Yang ditanya adalah kegiatan belajar mengajar yang paling efektif. Itu ya Bapak Ibu sekalian kalau profesionalisnya. Jadi tidak ada menanyakan tentang materi PAI. Jadi di sini disebutkan intinya tesnya tidak ada yang khusus mapel PAI ya. Dari sini Bapak Ibu bisa dapat gambaran bahwa juga adalah situational judgment test atau penilaian tes situasional, itu Bapak Ibu sekalian ya, bagi Bapak Ibu yang barangkali masuk kategori guru PAI. Lalu yang berikut, apakah afirmasi cerdik langsung digabung dengan nilai hasil perolehan dari ujian CET? Ini juga banyak ditanyakan oleh rekan-rekan. Terkait ini Bapak Ibu sekalian, ya berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, memang menurut informasi rekan-rekan kita yang punya cerdik, ya ini akan diafirmasi nilainya adalah 100%, sehingga kalau teknisnya maksimum 450 poin, maka itu yang akan diakumulasi. Namun tidak akan ditampilkan, artinya belum diakumulasi dengan hasil perolehan kita pada hari saat ujian gitu ya. Yang ditampilkan itu hanya nilai teknis, sosial manajerial, dan wawancara. Dan akumulasi nilai cerdik biasanya akan terlihat dan digabungkan atau diakumulasi pada pengumuman final kelulusannya. Ini jadi perlu juga kiranya Bapak Ibu mengetahuinya. Lalu yang berikut, ini ada pertanyaan dari rekan kita. Permisi Pak Bu, mau tanya soal sosial kultural, opsi jawabannya masih setuju, tidak setuju, sangat setuju kah? Nah, kalau kita perhatikan banyak memang beredar pertanyaan-pertanyaan dan bentuk jawaban seperti ini ya yang dibahas di YouTube. Namun untuk sosial kultural yang kita susun tidaklah menggunakan jawaban setuju tidak setuju ya. Tetap menggunakan SJT, situational judgment test. Berdasarkan apa yang dialami oleh rekan-rekan kita, bahwasanya untuk sosial kultural tidak menggunakan jawaban setuju tidak setuju ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya sama seperti SJT, lumayan panjang-panjang, kemudian jawabannya tidak ada setuju atau tidak setuju. Ini nanti biar Bapak Ibu pahami apa yang nanti Bapak Ibu hadapi ya. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian,
kalau kita lihat di Juknis kan disebutkan bahwa ada tes tambahan di daerah. Nah, ini perlu juga kiranya kita pahami untuk daerah yang memang mengadakan tes tambahan. Ini nanti akan disampaikan oleh BKD pada saat ujian ya. Namun bagi Bapak Ibu yang memang tidak ada tes tambahan atau daerah tidak membuat tes tambahan, maka nilai hasil ujian ya Bapak Ibu sekalian lah sebagai nilai finalnya, tinggal nanti menunggu hasil perankingan berdasarkan hasil dari peserta yang lain. Dan pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Bapak Ibu kategori P4. Bagaimana bentuk soal ujian bagi guru P4 atau formasi umum? Tadi udah kita lihat di atas kisi-kisinya ya kan. Nah, untuk Bapak Ibu P4 memang ini adalah tes seperti biasa ya. Di sini Bapak Ibu akan diuji 4 kompetensi: profesional, kepribadian, sosial dan pedagogik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu akan dites ini ya mirip seperti ujiannya PPG ya, materi atau muatan kurikulum PPG. Jadi Bapak Ibu bagi yang memang termasuk formasi 4 ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat materi-materi untuk PPG-nya di playlist kita. Ada khusus kita sediakan di playlist channel ini untuk materi-materi PPG sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi khusus membahas tentang muatan materi yang ada di jurusan kita ya. Di sini disebutkan di kisi-kisi ahli pertama guru soalnya full pedagogik, tapi teman-teman guru P4 khusus jurusan BK full teknis bidang murni ya. Jadi ini gambarannya bagi rekan-rekan yang masuk formasi P4. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa saya sampaikan ya, supaya kiranya Bapak Ibu lebih siap menghadapi medan perang yang nantinya akan Bapak Ibu hadapi, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan bekal Bapak Ibu ya. Dan semoga kesempatan di tahun 2023 ini adalah kesempatan Bapak Ibu mendapatkan nomor induk menjadi ASN P3K. Semoga kiranya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.